sikap, nggak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik, orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam. Lonte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak agamanya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang. Ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu mutaadiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. Dua, qatlun nafsi, membunuh. Tiga, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu, atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif. Tidak bisa, ini kriminal. Loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik. Bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, gue iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, nggak bisa. Syariat pun mengatakan nggak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ambil gendeng jeneng orang tawadhu tak kok. Jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Ini khilaf itu di apa? Di selang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Itu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa.
Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok ngenangi pitok, kok aku ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Hilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, kalau sang aku akhirnya serang aku kakian nanti saya di bukan. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo aku. Saya kira usah dipenging wis serang aku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bidzalik mana nih, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qatlu sarikoh, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum kisos sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu kisos, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju, biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Wiling-wilingan, nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wis elek-elek. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik ya. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi. Jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongane apik kabeh. Ana wong lonte jare boten derek-derek. Ono copet jare, niku boten copet nih. Niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris jare niku tiang laris. Jadi ora di koyo dhisik ono ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang ait karena frisek ya, bukan ait karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar berisek ya, sek bekas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang
kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AIDS. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia agak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini nggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lah di Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid. Wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Bah hukumnya demenan fihi qaulani berarti Arab. Karwan demenan kok fihi. Kalau tadi demenan dan rokok ngawur. Demenan itu hukumi fihi qaulani. Kode itu mau latihan ibu-ibu alim, alim tapi ibu-ibu alim. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Nggih, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu-ibu cangkem ape. Si ibu-ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim bang. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zat gak pantes. Lah itu sing saleh ya agar padha. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh wong matine mergo. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan.
Kadang-kadang itu gue ya soleh, kadang bayi soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar, ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip nih. Walhasil rame. Iya jelas mati ini gue oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Karena kok itu termasuk kitab tak dari situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapan-sapan yang gono atau wong petani biasa itu konsolat. Itu 5 tanam gue syarat. Sing gue bego rasul. Ya sing gue bego rasul. Ayo kitab, nopo? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan. Biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara mudan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus saya kontrol. Aku rapide malah mulang di sini. Salah ya ora konangan, bener ya. Orang untuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa ya. Tapi kan ibadah, ya. Mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku larang tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau digelundungno. Gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga mbok tahlil nang wong. Harus ini zaman iku ora ono mutin ngundang sapa. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kayak golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ono hadis sokeh. Biasa ono yang terlakukan. Awal kita kok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sinta kok gitu rotok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Bodoh tangkem melek kok gue ono hadisnya. Bodoh ono hadisnya geger. Enggak ada Nabi ngajari tangkem melek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampeyan. Rawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini rumah tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita.
Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kapan, terus langsung di... Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat, masih fase kelas diperlakukan sebagai janazah muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiyah Islamiyah, yaitu kefiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Lalu sembrotor-brotor semacam-macam. Nah, itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jiran sing akad to. Yo jam 09.00. Mungkin ngapun tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jiran teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu, iya Gus Mas, karena orangnya maksiat dia kok gelem kok. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan gremeng tok rawani dadi penting, terkenal alim penting, paling gak wong nyoalim apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih. Yaitu cara mati mayit oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekah waline atau wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah beung fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus pamal farku bena, napa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngusut utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau rong dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu saya itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun. Buatan purun. Saya kira lah utangnya berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Itu ragu lah nanti. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mau jadi ide. Itu 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur. Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini. Itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sohibikum. Aku ranyolatilah, tapi kue-kue itu tetap. Nah. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu nggak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat, lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya Sak Mustofa, terus teko mbek kukur-kukur, terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat.
Iya dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, sudah delok. Tapi dia sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko terus diangkat no penyanyi dangdut lah.